Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Della Eka Putri dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Syahkuala. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan SPSS pada metode statistik deskriptif. Pertama-tama kita harus memiliki dulu data Excel-nya. Data Excel ini bisa kita copy langsung ke SPSS ataupun bisa kita ketik ulang di SPSS-nya. Kita akan menemukan data view dan variable view. Data view ini berfungsi untuk menginput data pada kolom variabel yang sudah dibuat, sedangkan variable view ini berfungsi untuk mendefinisikan dan memasukkan variabel. Kita copy paste dulu data Excel tadi. Pada variabelnya kita akan lihat var 001, var 002 dan seterusnya. Variabel ini bisa kita ganti di variable view pada kolom name. Kita masukkan variabelnya. Pada variable view kita tidak bisa menggunakan spasi sehingga variabel yang kita buat tadi tidak akan tersimpan. Jadi kita bisa menggunakan strip atau tanpa menggunakan spasi. Sedangkan pada tipe ini, kolom tipe itu menjelaskan tipe data yang kita gunakan. Misalnya pada responden kita menggunakan tipe string, sedangkan jenis kelamin dan seterusnya itu kita menggunakan numerik. Tipe di sini terdapat banyak, namun yang kita gunakan pada data kali ini numerik dan string. Sedangkan width itu jumlah atau besar kolom yang kita gunakan. Sedangkan desimal ini berfungsi untuk memberi atau menghilangkan desimal yang ada pada data view. Misalnya pada data jenis kelamin, umur pendidikan, konsumsi itu terdapat 2 desimal. Maka jika kita ingin menghilangkannya, itu di kolom desimal. Kemudian kita cek lagi di data view-nya, maka desimalnya akan hilang. Pada kolom label ini digunakan untuk memperjelas variabel yang kita buat tadi. Misalnya, jenis kelamin itu gender, sedangkan umur dalam tahun, pendidikan itu pendidikan terakhir, pendapatan dalam rupiah, sedangkan konsumsi itu sama dengan pengeluaran dalam rupiah juga. Sedangkan pada kolom values itu berguna untuk memberi kode-kode, memberi
penjelasan dari kode-kode yang kita buat pada data view, misalnya pada jenis kelamin. Itu kita menggunakan kode 2 untuk perempuan dan kode 1 untuk laki-laki. Begitu juga dengan pendidikan. Maka kita bisa mengubahnya pada variabel view di kolom values, itu di jenis kelamin. Kita buat di sini 1 laki 2 Oke, maka akan terlihat seperti ini. Sedangkan pada pendidikan juga sama, kita bisa untuk 1 sama dengan SD, 2 SLTP, 3 SLTA, 4 D3, oke. Kemudian ada kolom missing. Kolom ini berguna untuk menjelaskan data yang hilang atau yang tidak terdeteksi, misalnya pada kolom pendapatan dan konsumsi. Tiara tidak mau mengatakan berapa pendapatan dan pengeluarannya, sehingga data ini bisa digolongkan ke dalam missing atau data yang hilang. Kita bisa menggunakan kode 94 kali pada data tersebut, bahwa data itu menandakan missing. Kita tekan dulu di script missing value-nya, kemudian masukkan kodenya 94 kali. Oke, begitu juga pada konsumsinya, tekan dulu ini 94 kali. Sedangkan alike itu digunakan untuk merapikan data kita. Setelah semua data selesai, kita bisa mencari output dari data ini, yaitu menggunakan analyze, kemudian pilih descriptive statistic, pilih descriptive. Selanjutnya kita akan mencari output dari data ini. Kita tekan analyze, kemudian descriptive statistic dan descriptive. Kemudian kita cari data yang akan kita cari outputnya. Misalnya kita cari output dari pendapatan, tekan pendapatan, lalu tekan pendapatan. Kita cari dulu option yang akan kita cari outputnya. Kita akan mencari nilai rata-rata, nilai minimum dan nilai maksimum, lalu tekan continue. Setelah itu tekan OK. Maka output dari data kita akan terlihat. Setelah sekian cara penggunaan SPSS dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.